Ya, kemarin subhanallah ya. Kita tahu di Indonesia ada kecelakaan pesawat yang jatuh semua ya, subhanallah, semoga Allah ampuni mereka yang jatuh di Pulau Seribu yang kita tahu itu. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian atau kita lihat datanya, apakah semua orang yang ada dalam pesawat tadi itu semuanya bebas virus ini atau bebas COVID? Jawabannya iya, karena mereka kan mau naik pesawat kan harus dites dulu. Yang paling tidak tes tadi itu kan menunjukkan bahwa mereka bebas COVID atau bebas virus ini kan gitu ya. Tapi subhanallah ya, begitulah cara Allah untuk mengingatkan bahwa yang namanya ajal, kematian itu ya mau kata dites kek, mau kata nggak dites kek, mau kata pakai ini kek, pakai itu kek. Kalau memang waktunya mati ya mati aja, ya. Nah ini kan jadi akhirnya kita, oh iya ya benar juga ya gitu kan. Akhirnya kita tenang loh sekalian, ya. Akhirnya kita tenang dan kita nggak panik ya. Kita nggak panik dan masya Allah ya kita ingat kisah Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu yang ketika Umar bin Khattab radhiyallahu juga menyampaikan pada Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu, ya Umar berkata ya suruh pulang gitu kan saat itu. Abu Ubaidah ya yang menjadi gubernur di Palestina saat itu kan disuruh pulang oleh Umar ya. Abu Ubaidah nggak mau ya, katakan ya kalau aku mati aku ingin mati bersama rakyatku di wabah atau di saat wabah ini. Dan subhanallah akhirnya Allah ambil nyawa dalam keadaan syahid, dalam keadaan wabah kayak begitu kan. Itu subhanallah. Jadi tenang ya, mau gimana lagi gitu loh. Mau kembali atau mau kita mengadu ke siapa? Kita mau katakanlah mau mengeluh ke siapa? Kita mau lari ke siapa? Nggak ada loh. Ya, apakah katakanlah orang suntik ini, minum ini, pakai itu menjamin semua? Ya nggak ada, itu cuma ikhtiar saja. Ya. Jadi kalau itu lagi-lagi ya kita kembalikan ke konsep Al-Quran di mana Allah sudah jelaskan faiza maritu wa huwa yashfin, ya, atau dialah Allah yang menyembuhkan ya, menyehatkan kembali, Allah menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan ya. Kalau hal-hal seperti itu sudah terbenam dalam hati kita dan kita recall kembali Bapak Ibu sekalian, maka subhanallah ya, nggak ada yang perlu kita takutkan atau khawatirkan ya. Masya Allah ya. Jadi ini nih pesan pentingnya sebenarnya di sini ya. Sebab nanti kalau kita nanti insya Allah akan masuk ke pembahasan selanjutnya berkaitan dengan imunitas kita, apa yang harus kita kerjakan, apa harus kita konsumsi, apa yang harus kita katakanlah makan ya, maka itu lebih menguatkan lagi ya. Tapi kalau yang ini nggak beres Bapak Ibu sekalian, maka subhanallah ya, berat sekali pembahasannya ya, berat sekali bukan hanya pembahasan tapi berat sekali tubuh kita tuh untuk bisa mendapatkan ya imunitas seperti yang kita harapkan ya, seperti itu. Jadi ini kunci penting. Jadi kayak sekarang nih 24 jam ada sebuah buku yang judul 24 jam bersama Rasulullah SAW, yaitu jelaskan bagaimana keseharian Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua dijelaskan semua dalam buku itu ya. Maka kita coba ikutin pelan-pelan karena dalam sunnah itu ada keberkahan, ada kebaikan ya, ada juga pasti petunjuk-petunjuk kesehatan. Kenapa Nabi nggak atau kenapa Nabi melarang orang tidur habis subuh? Ya karena memang tidur waktu subuh itu melemahkan jantung ya. Kenapa Nabi katakanlah nggak suka katakanlah tidur waktu isya atau pada maghrib? Itu salah satu tidur yang membuat lemah otak kita sekarang. Subhanallah ya. Jadi semakin kita atau semakin saya mendalami ini semua ya, mempelajari, oh ternyata masya Allah gitu kan, kita beruntung sekali ditakdirkan Allah sebagai muslim ya dan mukmin pastinya insya Allah ya. Kenapa? Karena memang agama kita ini agama yang sangat care dengan kesehatan. Masuk toilet ada caranya ya. Keluar toilet ada caranya. Berhubungan suami istri ada caranya. Suami istri atau seorang wanita yang berpisah dengan suaminya katakanlah itu juga ada, semua ada tata caranya gitu loh. Subhanallah ya. Makannya Nabi itu ada cara. Saya kemarin subhanallah mendapatkan sebuah informasi dalam sebuah acara juga, itu ada seorang yang ya mendapatkan profesor ya. Saya lupa di mana itu, gara-gara dia menjelaskan di situ betapa dia mengikuti cara makan Nabi. Cara makan Nabi itu apa yang dikerjakan Nabi itu pasti terbaik. Ya, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti terbaik. Cara makannya, cara minumnya, cara duduknya, cara berdirinya, cara jalannya, ya semuanya pasti terbaik. Karena memang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi dalam diri Nabi Muhammad SAW itu sudah Allah berikan di situ, sudah Allah bekali beliau SAW ya sesuatu yang bisa kita contoh. Karena sulit kalau seandainya kita mencontohnya malaikat ya, karena itu sebabnya Allah mengutusnya atau memberi rasulnya atau menjadikan Rasulullah SAW sebagai rasul dalam wujud manusia kan gitu.
ya supaya kita manusia juga bisa contoh ya. Nah itu pesan paling pentingnya di situ Bapak Ibu sekalian yang harusnya kita kuatkan mulai sekarang ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keimanan ya. Keimanan itu naik dengan apa? Dengan ketaatan. Keimanan itu naik dengan apa? Dengan ibadah. Keimanan itu naik dengan apa? Dengan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi hal-hal seperti itulah yang saat ini kita perlu naikkan sehingga nanti kalau imannya bagus, imunitas juga bagus. Contoh begini ya, contoh sederhana. Bacalah kisah-kisah para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu sekalian. Itu subhanallah ya. Mereka tuh orang-orang yang malam harinya terbangun ya untuk sholat malam ya, dan siang harinya mereka berpuasa. Jadi malam hari itu mereka penuhin dengan membaca Quran ya, dengan sholat malam, dengan berzikir. Siangnya mereka berpuasa dan ini sebenarnya suatu konsep gitu kan. Konsep ternyata bahwa kalau mau iman itu meningkat, memang salah satunya adalah mengurangi makanan. Maka Islam atau ya agama yang mulia ini memberikan pedoman tentang itu. Bagaimana kalau iman itu mau naik, ya jangan banyak makan. Dan ternyata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan juga hal seperti itu. Bahwa ternyata ketika seorang berlebihan dalam urusan makan, maka itu akan melemahkan imannya. Ya seperti itu.